Halo teman-teman, salam rahayu. Kali ini saya akan berbagi cerita ya, mungkin ngobrol atau sharing pengalaman pribadi saya. Sebetulnya channel saya ini mau saya khususkan tentang zodiak, tapi kesempatan saat ini saya ingin membagikan pengalaman saya ketika menjadi seorang mualaf. Seperti judulnya, kok bisa ya anak pendeta jadi mualaf? Ya betul, saya memang seorang anak pendeta dari Kristen Protestan yang kemudian kurang lebih sekitar 2 tahun lalu memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Di sini saya hanya sekedar ingin bercerita ya, sharing pengalaman. Tidak ada niat sama sekali menjelekkan kepercayaan saya sebelumnya atau sok pintar tentang agama saya yang sekarang. Singkat cerita, 2 tahun lalu saya berada pada kondisi yang terpuruk. Singkat cerita, terpuruk itu dalam hal kurang lebih semuanya ya. Rumah tangga, ekonomi, pekerjaan. Kebetulan 2 tahun lalu juga ada virus corona ya, jadi hampir semua pekerjaan sepi saat itu. Mungkin banyak dari teman-teman dulu yang satu server menyangka saya itu kenapa bisa berpindah atau menjadi mu'alaf itu rata-rata punya anggapan pernah punya kepahitan, pernah punya dendam, sakit hati. Tapi saya nyatakan di sini tidak sama sekali. Sampai detik ini saya masih menghargai keyakinan saya yang dulu, dan di keyakinan yang baru pun saya tidak sok pintar. Kenapa sih? Singkatnya, saat itu jujur ya, saya sangat membenci dahulu sama orang Islam atau Muslim pada umumnya. Kenapa? Karena di gambaran saya saat itu seorang Muslim itu adalah orang yang, maaf ya, ini sering cari gara-gara, sering cari keributan, brutal, kurang lebih seperti itu. Mungkin karena sering melihat teror-teror dan lain-lain ya. Tapi apa yang terjadi ketika saya menjadi mu'alaf dan sempat menjadi santri di salah satu pondok pesantren, sosok sang kiai ini membuat pandangan itu berubah 360 derajat. Sampai detik ini sosok guru saya ini betul-betul mengubah pandangan saya 360 derajat tentang Islam dan Muslim. Kenapa? Masih teringat kata-kata dari beliau yang sampai hari ini masih terngiang. Ketika saya datang ke pondoknya, saya menyebutnya Abah ya, beliau bertanya kepada saya, agamamu sebelumnya apa, Nang? Jadi kalau panggilan Jawa itu Nang ya gitu. Saya menjawab, oh Kristen Pak. Sekarang Abah mau tanya, kamu tahu nggak Islam itu kitabnya apa? Oh tahu Pak, Al-Quran. Nah sekarang saya mau tanya, kamu kan Kristen, kitabnya Injil ya, atau Alkitab. Kamu sudah paham betul atau enggak soal Injil itu? Tentu saja saya menjawab ya, meskipun saya tidak pendeta, saya akui saya tidak paham 100% sampai ke akar-akarnya gitu ya. Tahukah jawaban apa saat itu? Beliau menjawab, lah iya, wong kamu itu yang kitabnya bahasa Indonesia aja kamu belum paham sampai 100%, kok malah mau tambahin bahasa Arab.
jujur kata-kata Abah ini sampai detik ini betul-betul terngiang ya, terekam di hati saya. Dan Abah lalu berkata demikian, sebetulnya tuh kamu tidak usah pindah agama. Saya agak kaget seperti itu. Kok aneh nih kayak gini, berbeda dengan banyak pemuka agama lainnya yang saya temui ya, yang rata-rata ketika berpindah atau menjadi mu'alaf itu akan sangat hiruk pikuk ya, apalagi status saya seorang anak pendeta. Tapi Abah ini lain. Jadi beliau berkata, kamu nggak usah pindah Islam pun nggak apa-apa. Karena kenapa? Semuanya itu sebenarnya adalah Islam. Nabi Adam itu Islam, Nabi Isa itu Islam. Nah, kata-kata ini betul-betul terngiang sampai detik ini. Itu satu dari sekian banyak kata-kata beliau yang sampai hari ini betul-betul terekam di hati saya. Kemudian saya lanjutkan lagi ya, apa intinya. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Sebetulnya untuk membuat konten ini pun saya agak hindari sebenarnya, tapi entah kenapa dari hati ini kok ingin membagikan pengalaman ini kepada teman-teman semua. Seperti yang saya ketahui dari dulu, dari kecil, bahwa agama Samawi atau agama yang bersumber dari Nabi Abraham atau Ibrahim itu ada 3 sampai detik ini, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Agama Samawi ini agama yang berpedoman pada ketauhidan atau keesaan Tuhan yang satu. Pertanyaan saya saat itu adalah yang sering di benak saya itu ya, meskipun saat itu saya anak pendeta, dalam hati ini sering bertanya sebenarnya. Contoh yang saya contohkan tadi, kalau dari urutan kitab itu kan ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Diawali dari Zabur dan Taurat, terutama 10 perintah Taurat itu, bahwa sembahlah hanya Tuhan Allahmu yang hanya satu. Bahkan dilarang untuk membuat apapun yang menyerupai dan menyembahnya. Jadi ketauhidan itu mengajarkan ketuhanan yang esa. Sedangkan kepercayaan saya yang lama saat itu, dari Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub ini berubah kemudian menjadi Yesus. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan untuk menjadikan apa-apa, sekedar sharing pengalaman saya pribadi. Itulah sebenarnya menjadi pergolakan di hati. Seiring perjalanan spiritual dan perjalanan kehidupan saya, jujur saya terlahir dari kecil itu sudah agak berbeda ya, sesuai dengan label Instagram saya, Indigo. Jadi sebenarnya pemahaman saya atau tentang khususnya agama ini sebenarnya berbeda dari orang pada umumnya, tapi seringkali tidak berani terucap karena lebih baik untuk diri sendiri saat itu. Sampai akhirnya perjalanan ini membawa saya ke suatu titik nadir, titik bawah. Tapi alhamdulillahnya ternyata itu adalah dorongan dari Tuhan untuk membawa saya ke suatu perjalanan hidayah. Kurang lebih part 1 sampai sini dulu. Nanti akan saya sambung ke part 2. Terima kasih. Salam.